Makers. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Animal World. Film ini berpusat pada kisah kehidupan seorang pemuda bernama Zheng Kaishi yang terlilit banyak hutang, dan demi melunasi semua hutangnya, akhirnya ia mengikuti sebuah permainan misterius yang diadakan di sebuah kapal pesiar bernama Destiny. Namun di sana, ia tak hanya mempertaruhkan uangnya saja, melainkan juga ia mempertaruhkan nyawanya. Oke, seperti biasa, tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, rebahkan badan kalian, dan keep enjoy. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Zheng Kaishi yang saat itu tengah bekerja sebagai badut di pusat permainan. Ia terpaksa harus bekerja keras demi membayar biaya pengobatan ibunya yang telah koma selama bertahun-tahun. Namun Kaishi di sini diceritakan sebagai seseorang yang memiliki sebuah trauma saat masa kecilnya. Karena di saat ia marah, ia akan berhalusinasi melihat orang-orang di sekitarnya menjadi seorang monster. Hal itu ia dapatkan karena pengalaman pahit saat ditinggalkan oleh ayahnya. Saat di tengah-tengah khayalannya, tiba-tiba Kaishi didatangi oleh sahabatnya bernama Li Jun. Melihat Kaishi yang sedang kesusahan, Jun pun lantas berinisiatif untuk menyuruh Kaishi menjual apartemen peninggalan ayahnya. Namun Kaishi lantas menolak tawaran tersebut. Lantaran apartemen yang ia miliki itu merupakan satu-satunya harta warisan dari ayahnya. Sepulang Kaishi bekerja, rutinitas tak lain adalah menjenguk ibunya yang di rumah sakit. Sekaligus ia juga melihat seorang perawat cantik dan mulus bernama Liu Qing. Dan ternyata Liu Qing ini merupakan temannya sejak kecil. Kedua orang ini sebenarnya saling menyimpan perasaan satu sama lain. Namun Kaishi merasa bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan cinta. Bahkan ia cukup malu karena kondisinya saat ini sedang kesusahan dan masih selalu meminjam uang darinya. Dan di saat malam harinya, keadaan ibu Kaishi menjadi semakin buruk. Kaishi pun panik melihat hal itu, dan akhirnya satu-satunya jalan yang ia punya saat ini adalah terpaksa menerima tawaran Li Jun untuk menjual harta warisan satu-satunya demi pengobatan ibunya. Namun takdir seakan mempermainkannya. Hal itu terbukti saat keesokan harinya, Kaishi barulah sadar bahwa dirinya telah ditipu oleh Li Jun yang kabur dengan membawa sertifikat rumahnya tanpa diberi uang sepeser pun. Hal itu barulah ia ketahui saat Kaishi mendatangi tempat Li Jun bekerja dan mendapati bahwa Li Jun telah lama dipecat karena kasus penipuan yang sama. Di saat Kaishi yang dalam keadaan bingung harus bagaimana membayar hutang-hutangnya, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria misterius yang membawanya ke sebuah tempat. Dan di tempat itu, Kaishi bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Anderson. Di situ Anderson memberitahu Kaishi bahwa Li Jun juga memiliki hutang besar kepadanya. Karena Anderson merasa Kaishi memiliki sebuah hubungan dengan Li Jun, Kaishi pun disuruh untuk bertanggung jawab melunasi semua hutang Li Jun. Namun dari itu semua, Anderson memiliki sebuah penawaran besar pada Kaishi, yang mana penawaran tersebut tak hanya membayar hutang Li Jun, tetapi juga mengubah kehidupan Kaishi 180 derajat. Penawaran tersebut ialah Kaishi akan diikutsertakan pada sebuah permainan judi yang akan dilakukan di sebuah kapal pesiar bernama Destiny. Akan tetapi, di samping penawaran yang menggiurkan tersebut, ia juga harus menanggung resiko besar jika Kaishi kalah dalam permainan tersebut. Good luck, Mr. Zhang. Sebelum Kaishi hendak pergi, ia pun berpamitan terlebih dahulu kepada Liu Qing dan menitipkan ibunya sementara kepadanya. Dengan alasan bahwa dirinya akan bepergian jauh untuk bekerja selama kurang lebih 1 minggu. Namun di situ ia juga mengatakan bahwa jika setelah 1 minggu ia tak kunjung kembali, maka ia meminta Liu Qing untuk melepaskan alat pernafasan ibunya dan jangan menunggunya. Kaishi pun akhirnya tiba di sebuah tempat. Di sana, ia dikumpulkan bersama beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu berjudi di kapal Destiny. Namun sebelum mereka hendak dibawa ke kapal pesiar, mereka terlebih dahulu harus dibius. Tetapi di saat giliran Kaishi akan dibius, ia kembali berhalusinasi yang seakan-akan ia dapat kabur dari tempat itu.
Namun pada kenyataannya, ia tak mampu melakukan hal tersebut. Beberapa waktu kemudian, Kaisi pun tersadar dan menyadari bahwa dirinya sudah berada di atas kapal bersama beberapa orang dari berbagai negara. Attention everyone. Let me first provide you with some information. Di situ Anderson menjelaskan seputar peraturan permainan yang akan mereka semua lakukan nantinya. Dan permainan ini dikenal dengan nama Animal World. Di situ setiap pemain akan dibekali dengan 3 bintang dan 12 kartu bergambar. Dan gambar kartu-kartu tersebut adalah gambar batu, gunting, dan kertas. Yang pada intinya permainan tersebut hampir mirip seperti permainan Switch biasanya. Dan setiap permainan tersebut mereka masing-masing mempertaruhkan 1 bintangnya. Dan untuk dapat memenangkannya mereka harus menghabiskan ke-12 kartunya serta mempertahankan 3 bintang di tangan mereka. Dan di situ juga Anderson memberitahu pada mereka bahwa ada satu tempat khusus untuk mereka yang ingin meminjam uang, serta jika pemain kehilangan semua bintangnya, maka pemain tersebut akan dibawa ke suatu tempat, dan permainan ini akan berlangsung selama 4 jam. Dan seperti nama permainannya, di situ para pemain akan bermain seperti binatang, yang mana mereka diperbolehkan untuk melakukan cara apapun demi mendapatkan kemenangan. Welcome to Animal World. Let the games begin. Di saat permainan telah dimulai, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria misterius, dan pria tersebut bernama Jin-kun. Jin-kun di situ menawari Kaisi untuk bekerja sama. Tetapi saat di tengah permainan, Jin-kun malah mengkhianati Kaisi dan membuatnya kehilangan 2 bintangnya. Di saat Kaisi kembali bingung dan takut ditipu lagi, ia tak sengaja melihat penipu lainnya. Tanpa basa-basi, Kaisi pun lantas mengajarnya saat itu juga. Setelah dihajar oleh Kaisi, Li Jun pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf saat itu juga. Tetapi karena kejadian inilah akhirnya Kaisi dan Li Jun memutuskan untuk bekerja sama. Dan selain Li Jun, Kaisi juga menemukan satu orang lagi untuk diajak kerjasama. Dan orang itu bernama Xiao Pang. Setelah kerjasama terjalin, mereka pun mulai menyusun strategi satu persatu untuk meraih kemenangan. Awal rencananya ialah Kaisi meminta Li Jun dan Xiao Pang untuk memperhatikan setiap kartu yang dimiliki para pemain, tersisa apa saja. Sedangkan Kaisi, ia pergi menggadaikan ginjalnya untuk meminjam uang sebesar 500 juta. Dan singkat cerita, akhirnya kerjasama itu pun membuahkan hasil. Dalam satu permainan, mereka pun meraup 3 bintang sekaligus. Tetapi di samping itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya seseorang yang dilepar keluar karena telah didiskualifikasi dari permainan karena ketahuan berbuat curang dengan membuang 3 kartunya di toilet. Anderson kembali menegaskan kepada para pemain bahwa setiap aksi kecurangan yang dilakukan para pemain langsung dapat diketahui saat itu juga. Karena semua aktivitas mereka selama ini selalu dipantau melalui kamera pengawas. Bahkan sampai jumlah kartu dan kartu apa yang dimiliki oleh para pemain pun pengawas mengetahuinya. Setelah Kaisi dan lainnya mengetahui informasi tersebut, mereka pun mulai menyusun kembali rencana mereka dengan hati-hati untuk memenangkan permainan selanjutnya. Dan setelah sekian lama, akhirnya Kaisi mulai memahami alur permainannya. Ia pun mulai memperhitungkan probabilitas keseluruhan dari kartu yang tersisa. Setelah itu, ia pun menarik kesimpulan bahwa kartu yang memiliki jumlah terendah ialah kartu bergambar kertas. Oleh karena itu, Kaisi pun menyuruh Li Jun dan Xiao Pang segera membeli semua kartu gambar batu dari para pemain. Sehingga nantinya mereka bisa dengan mudah mengalahkan pemain yang hanya memiliki gambar kartu gunting. Kini rencana akhir mereka ialah hanya tinggal menunggu kartu gambar kertas habis digunakan oleh para pemain. Change up.